Banyak kelemahannya mas, namanya juga modalnya habis tua, tinggal nunggu spare part yang vitalnya keganti udah jalan. Cuman emang gue paksakan jalan satu, karena kalau nggak dijalankan kita nggak tahu penyakitnya di mana. Terus kedua, kalau nggak gue jalanin gue nggak punya duit pemasukan buat dandan begitu. Ya emang harus sambil pakai jalan begini, jangan rusak benerin ganti udah, ntar juga ada sembuh. Ini semingguan lagi lah. Oh, target gue settle tuh akhir tahun aja, Natal dan tahun baru itu udah harus settle semua. 05 lagi nunggu Cinder Cop datang, terus 03 udah nih besok jadi. Bagus itu kan aslinya lain Banyu Putih, makanya gue bilang ini sampai dia jadi, bisnya jadi ya belum bisa optimal dulu Mangga 2-nya sama Banyu Putihnya, sabar dulu lah. Percayalah mas, kalian itu nungguin mereka, harusnya yang nggak sabar itu gue udah nggak sabar, puyeng nyari duitnya ya kan. Kalian lo cuma tinggal nunggu doang, enak, sabar. Mas nggak pengen punya RM2, kalau ada yang beliin mah mau mas, kalau ada yang beliin mau. Tapi berhubung nggak ada yang beliin ya akhirnya ngambil yang ini mas, beli sendiri yang 280 yang biasa standar. Ngajuin 4 nggak tahu ntar di ACC berapa, di ACC 2 apa, syukur-syukur 4 ya. Kalau di ACC 2 ya alhamdulillah punya 0 km. Ini saya terima hujatan, terima makian, terima marah-marahnya orang, terima saya hari ini biar komplit mas, hari ini mas. Hari ini biar komplit banget. Dikerjain orang, di PHP-in orang, dibohongin orang, dikhianatin orang. Nih hari ini nih komplit, difitnah orang ya kan? Wah seru ini mas. Masa mas di lapangan anak-anak itu lagi rame mas, gue bersih tegang dengan seorang wanita dan gue mau dilaporin polisi gara-gara gue ngatain dia maaf lonte katanya. Kira-kira mungkin nggak kata-kata kayak gitu keluar dari mulutnya Rian Mahendra yang sangat menghargai wanita, yang sangat menghormati wanita, yang sangat menjaga wanita? Mungkin nggak kata-kata kayak gitu keluar dari mulut gue buat wanita, sebenci-bencinya gue sama dia ibaratnya? Nggak mungkin ya. Rame banget bahasa di terminal, pada nelfonin gue, wah mas lu habis ini ya sama ini ya, gini. Sebagian lu aja lah. Atau ya mas, orang-orang kayak gue nih dari kecil nih mode ngomong ini aja ya. Orang kayak gue tuh dari kecil nggak pernah punya impian bahagia buat diri gue sendiri tuh nggak. Pengen sukses buat diri gue sendiri juga nggak. Pengen kaya raya juga nggak. Impian gue tuh dari kecil satu mas. Nggak dari kecil sih, dari sejak 2003 lah, sejak dipasrahin Pak Haji buat ngurusin bis. Impian gue tuh cuma satu mas, berkarya, terus orang-orang yang ikut gue hidupnya sejahtera semua, udah manfaatin hidup gue buat orang banyak, udah itu impian gue tuh. Makanya gue nggak pernah peduli tuh gue tidur di terminal, gue tidur di emperan, di mana-mana nggak pernah peduli gue mau pakai sarung, mau pakai celana sendal jepit, mau pakai celana apa, nggak mikir gue, karena gue udah nganggep diri gue tuh hidup bukan buat diri gue gitu, tapi buat orang lain. Jadi penilaiannya jangan ke diri gue, tapi orang-orang yang selama ini gue perjuangan tuh kayak apa gitu mereka. Nah, jadi ngelihat gue sukses tuh dari mereka gitu, jangan dari gue. Emang lu ngeliat gue tuh kayak orang yang gila harta gitu ya mas? Lu ngeliat gue ngapain sih mas? Setiap hari kerja ke mall, jarang banget, setahun 2 tahun sekali. Gue terakhir beli celana juga kalian tahu. Sebelumnya juga kalian tahu. Bini juga cuma satu ya kan. Apa? Kemana-mana juga naik plat kuning sama LC boleh dikasih orang, ya kan. Jadi gue tuh hidup nggak ada orientasi duit mas. Duit tuh yang penting ngerokok ada, makan ada, udah. Kalau gue orientasi duit, ngapain gue capek-capek pontang-panting nemenin anak-anak bikin MTI mas. Gue duduk manis di garasi air gajian. Pengen aja gitu mas, dapat tantangan atau untuk berjuang di tempat yang lebih tinggi gitu mas. Pengen. Ntar kerjaan gue tiap hari cuman, wah kalau ada pungli
ada kru truk apa kru bis yang diintimidasi, yang di begitulah. Terus belum lagi kalau ada kejadian-kejadian yang berhubungan dengan transportasi atau regulasi-regulasi yang berhubungan dengan transportasi, tuh gue bisa cerewet di situ gitu maksud gue, paham gak? Jadi kalau dulu biasanya cuma teriak-teriak doang di IG, nge-share gitu, enggak mas, kalau gue duduk di sono tuh gue bisa. Terus gue tuh pengen mas, daerah-daerah tuh ngerasain punya pimpinan daerah di daerah mereka tuh yang bener-bener merjuangin mereka gitu. Pengen. Nggak cuman sekedar pas udah kepilih udah lupa sama dapil. Pengen mas, pengen gitu ngasih contoh ke dunia gimana sih cara mensejahterakan warga-warga daerah pilihan kita gitu, dari segi apa aja lah. Takutnya mas di posisi yang sulit kalau dipaksa harus terima, ya mundur lah. Kalau dipaksa lu terima apa lu mundur jangan sampai gini loh, orang tuh punya harga diri gitu loh, ada prinsip moral yang harus kita jaga. Prinsip moral tuh jangan sampai bisa dibeli sama uang, karena itu kan harga diri kita, itu bukti bahwa kita manusia. Kalau kita jual prinsip moral kita jual nurani kita, berarti kan secara nggak langsung hari itu juga kita menyatakan bahwasanya kita itu binatang mas, bukan manusia, ya kan? Sekalinya kita makan tuh duit-duit begitu, berarti kan secara tidak langsung kita sudah menyatakan bahwasanya mulai detik itu juga kita bukan manusia, kita binatang. Kemarin Mas Anas nelpon Pak Rohim yang megang Jawa Tengah. Itu Mas Rian serius enggak? Mas Anas Urbaningrum sama Pak Sri Mulyono. Itu Mas Rian serius apa enggak? Kok belum belum ada baliho-baliho dia tuh. Kemarin Mas Anas tuh ke Kudus mas, ke Pati, rapat rakercap, teman gue nggak ikut ya. Terus nanya sama yang Jawa Tengah, Pimda Jawa Tengah, itu Mas Rian serius nggak nyalek? Kok nggak ada baliho-baliho dia? Gue bilang, kan gue udah bilang gue kagak ada modal. Ntar baliho gue nyuruh teman-teman gue buat nyumbang, gue bilang.